Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan tentang hubungan taksonomi dan kata kerja operasional. Anggota saya yaitu Lutfi Fikri Pratama Putra dengan saya sendiri. Yang kedua Salman Al-Farisi Wahyudin. Yang ketiga Andi Fikri Ramadhani Akbar, dan yang keempat Widiawati. Nah, saya akan membahas tentang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kriteria yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajaran. Adapun klasifikasi kemampuan hasil belajar atau menjamin Bloom karena besar terbagi tiga, yaitu kognitif, psikomotor, efektif. Adapun pengertian dari ranah kognitif yaitu kemampuan berpikir, kompetensi memperoleh pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan, dan penalaran. Contoh ranah kognitif yang saya ketahui adalah real of data, yaitu hafalan. Nah, hafalan merupakan kemampuan menyatakan kembali fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau istilah yang telah dipelajari. Yang kedua, pemahaman atau C2 merupakan salah satu jenjang kemampuan dalam proses berpikir, di mana mahasiswa dituntut untuk memahami, yang berarti mengetahui tentang suatu hal dan dapat melihatnya dari beberapa segi. Yang ketiga, penerapan atau C3 merupakan kemampuan berpikir lebih tinggi daripada pemahaman. Jenjang penerapan merupakan kemampuan menggunakan prinsip teori hukum dan atau metode yang lainnya. Dan yang keempat, analisis, yaitu merupakan kemampuan untuk menganalisa atau merinci suatu situasi atau pengetahuan, menuntut komponen yang lebih kecil atau lebih terurai dan memahami. Dan yang kelima, sintesis merupakan kemampuan untuk mengintegrasi bagian-bagian yang terpisah, yaitu merupakan kemampuan untuk menganalisa atau merinci suatu situasi atau pengetahuan, menuntut komponen yang lebih kecil atau lebih terurai dan memahami. Dan yang kelima, sintesis merupakan kemampuan untuk mengintegrasi bagian-bagian yang terpisah menjadi keseluruhan yang terpadu atau menggabungkan bagian-bagian unsur-unsur sehingga terjelma pola yang berkaitan dengan secara logis. Dan yang keenam, evaluasi. Nah, evaluasi merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan atau penilaian terhadap suatu situasi, nilai-nilai ide. Nah, ranah psikomotor. Sudah ranah kognitif, ranah psikomotor. Nah, ranah psikomotor adalah kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. Contohnya yaitu gerakan refleks yang tidak disadari. Misalkan kalau contohnya yaitu ketika kita melempari orang terus kita menghindar sendiri. Nah, itu refleks. Yang kedua, keterampilan gerakan-gerakan dasar, yaitu gerakan yang menuntut kepada keterampilan yang sifatnya kompleks. Dan yang ketiga, kemampuan perseptual, termasuk membedakan visual, auditif, atau motoris. Dan yang keempat, kemampuan dalam bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketetapan. Adapun yang ketiga, ranah efektif, sudah ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif.
Nah, ranah efektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat, penerimaan atau penolakan. Nah, contoh dari ranah efektif adalah receiving atau penerimaan yang merupakan tingkat efektif yang terendah, yang meliputi penerimaan secara pasif terhadap suatu masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan. Nah, yang kedua, responding atau jawaban merupakan bagian efektif yang meliputi keinginan dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu, gejala, nilai, dan keyakinan. Nah, yang kedua, responding atau jawaban merupakan bagian efektif yang meliputi keinginan dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Yang ketiga, following atau penilaian yang mengacu pada nilai-nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tertentu. Yang keempat, organization atau organisasi yang meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi suatu sistem nilai. Yang keempat, ada karakteristik, merupakan keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Adapun tujuan ranah kognitif yang pertama yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini ketika peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Pada poin kedua yaitu penerapan, di mana penerapan ini peserta didik dituntut untuk menerapkan apa-apa saja yang mereka dapat dari pelajaran yang sudah ia pelajari. Pada poin ketiga yaitu pemahaman, di mana peserta didik dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh suatu prinsip atau konsep. Pada poin keempat yaitu sintesis, di mana peserta didik dituntut menghasilkan suatu cerita, komposisi, hipotesis atau teorinya sendiri, dan mensintesiskan pengetahuan. Pada poin kelima yaitu analisis, di mana peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, dan menemukan hubungan sebab dan akibat. Pada poin keenam yaitu evaluasi, di mana peserta didik mengevaluasi informasi seperti bukti sejarah, editorial, teori-teori, dan termasuk di dalamnya melakukan judgement terhadap hasil analisis untuk membuat kebijakan. Adapun tujuan ranah efektif, yaitu A. Penerimaan. Kategori ini merupakan tingkat efektif yang terendah yang meliputi penerimaan masalah, situasi, gejala, nilai, dan keyakinan secara pasif. Penerimaan adalah semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus di luar yang datang pada diri peserta didik. Hal ini dapat dicontohkan dengan sikap peserta didik ketika mendengarkan penjelasan pendidik dengan saksama, di mana mereka bersedia menerima nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, memiliki kemauan untuk menggabungkan diri atau mengidentifikasi diri dengan nilai itu. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, dan meminati. Tanggapan. Kategori ini berkenaan dengan jawaban dan kesenangan menanggapi atau merealisasikan sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, atau dapat pula dikatakan bahwa menanggapi adalah suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya. Dengan salah satu cara, hal ini dapat dicontohkan dengan menyerahkan laporan tugas tepat pada waktunya. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah menjawab, membantu, mengajukan, mengkompromi, menyenangi, menyebut, memilih, dan menolak. C. Penilaian. Kategori ini berkenaan dengan memberikan nilai penghargaan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan,
akan tetapi berkemampuan pula untuk menilai fenomena itu baik atau buruk. Hal ini dapat dicontohkan dengan bersikap jujur dalam kegiatan belajar mengajar, serta bertanggung jawab terhadap segala hal selama proses pembelajaran. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memperaksa, dan menyumbang. Pengelolaan kategori ini meliputi konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemanfaatan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. Hal ini dapat dicontohkan dengan kemampuan menimbang akibat positif dan negatif suatu kemajuan sains terhadap kehidupan manusia. Kata kerja operasional yang dapat dipakai dalam kategori ini adalah menganut, mengubah, menata, mengklarifikasi, membangun, membentuk pendapat, memadukan, mengelola, dan merembuk. Adapun tujuan dari psikomotor yang pertama itu meniru. Meniru merupakan suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan contoh. Yang kedua, memanipulasi. Memanipulasi yaitu kemampuan dalam melakukan suatu tindakan seperti yang diajarkan. Yang ketiga, pengalamian, yaitu suatu penampilan tindakan di mana hal-hal yang telah dicontohkan telah menjadi suatu kebiasaan dan gerakan-gerakan yang telah ditampilkan lebih meyakinkan. Yang keempat, artikulasi, yaitu sudah tahap di mana seseorang dapat melakukan suatu keterampilan yang lebih kompleks. Adapun hubungan taksonomi dengan kata kerja. Dalam aspek taksonomi terkandung kata kerja operasional yang sering disebut KKO, yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran, yang sering digunakan guru untuk mengevaluasi mutu dan aktivitas pembelajarannya.